فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, Ana memohon kepada jemaah yang sebelah sini agak ke tengah, ikhwan. Ini jangan ngumpul di sini, Pak. Maafkan, jangan agak ke tengah, biar berimbang. Ya, jangan ini, apalagi di belakang sini nanti, jangan. Ya. Agak sinian dikit, agak ke tengah, Syekh. Agak ke sini. Biar enggak kosong. Ya. Tenang, Ana enggak ngapa-ngapain antum, insyaallah. Antum nyimak aja. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kembali kita ulang yang Allah taala berikan berupa pertemuan di majelis ini, kajian kitab Fawaidul Fawaid karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dengan tartib dari Syekh Ali Al-Halabi hafizahullah rahimahullah, yaitu di fasal min huquqit tauhid, yaitu hak tauhid. Dan dimulai dari sini tuba, lafal dimulai dari tuba. Dan tuba di sini terjemahkan berbahagialah atau beruntunglah. Berarti bab ini menjabarkan cara berbahagia. Ya. Begini caranya berbahagia. Begini supaya beruntung. Ya. Kita sebenarnya sudah membahas tentang masalah kebahagiaan melalui pengajaran atau pemahaman terhadap nama Allah Al-Latif. Ya kan? Di bulan lalu Al-Latif yang memiliki dua makna atau dua maksud. Yang pertama yaitu ilmunya Allah Ta'ala secara khafi dan detail. Ilmunya Allah secara detail tentang segala hal di semesta alam dari makhluknya yang telah berlalu maupun yang sedang ada dan akan ada. Kemudian yang kedua makna dari latif yaitu apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya khusus mukminin dari arah yang tidak disangkakannya. Makin latif. Iya, ini latif. Dan kita sudah contohkan beberapa contoh untuk makna kedua dari latif ini yang banyak dilalaikan manusia dalam doa mereka dan harapan mereka. Bahwasanya jawaban-jawaban dari Allah Azza wa Jalla kerap kali dari arah yang tidak disangkakan, tetapi jauh lebih berhikmah, lebih bijaksana, lebih baik, lebih berfaedah daripada apa yang disangkakan atau diharapkan pada awalnya oleh hamba tersebut. Maka ini berkaitan dengan kebahagiaan. Namun sebelumnya ana akan menyebutkan suatu hadis yang tidak di bab ini, tidak ditulis di bab ini, tetapi perlu sekali ana sebutkan hadis ini
Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat al-akhiratu hammahu," atau ya, baik, kita mulai dari salah satu hadis yang dengan lafal riwayat Tirmizi saja. "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang dunia itu adalah hamnya dia, keinginannya dia. Dalam riwayat lain, man asbaha ad-dunya akbaru hammihi. Ya. Barang siapa yang dunia itu menjadi perhatian terbesarnya, maka apa yang terjadi pada dia? Yaitu dalam riwayat disebutkan, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusan dia. Ya. Urusan dia bakal tercerai-berai. Kemudian dalam riwayat juga disebut wasyattata alaihi syamlah, juga akan dihancurkan untuk dia syamlah, kumpulannya, yaitu hal yang dia kumpulkan tercerai-berai. Dalam redaksi lain juga disebutkan di hadis yang serupa, sebenarnya redaksinya beda-beda. Farraqa alaihi dhai'atah, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan darinya dhai'atah. Dhai'ah di sini adalah barang kehilangan. Barang kehilangannya akan semakin dijauhkan dari dia. Maksudnya apa, ikhwan? Ada istilah namanya dhai'ah atau dhallah. Ada istilah namanya dhai'ah atau dhallah, yang artinya barang kehilangan yang dicari-cari oleh pemiliknya. Misal dalam athar disebutkan al-ilmu dhallatul mu'min. Ilmu itu adalah barang kehilangannya orang beriman. Dimanapun dia dapatkan maka hendaknya dia ambil. Itu dhallah atau dhai'ah. Tapi orang yang hamnya atau akbaru hammihnya itu adalah dunia, perhatian terbesar dunia, maka di antara efeknya adalah, di antara akibatnya adalah yang selama ini dia cari-cari malah makin Allah jauhkan buat dia. Ya. Kemudian juga disebutkan sudah dia cari betul-betul, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, tidak akan dia mendapatkan bagian dari dunia kecuali yang sudah Allah Ta'ala takdirkan dari nasibnya. Artinya apa? Usahanya dia untuk dunia dan menggapai dunia itu tidak menambah melebihi takdir atau nasibnya. Enggak menambah. Jadi usaha capek dia, tapi tidak menambah, ya. Dia tidak akan diberikan oleh Allah Ta'ala kecuali yang sudah Allah takdirkan selesai. Sebaliknya, man kanatil akhiratu hammah, atau dalam bahasa lain man asbaha akbaru hammihi al-akhirah, siapa yang pikiran terbesarnya, terutama mulai dari pagi hari sejak bangun tidur, pikiran terbesarnya atau perhatiannya adalah akhirat, maka kata Nabi SAW, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, ja'alallahu ghinahu fi qalbih, maka Allah Ta'ala akan menjadikan kekayaan dia ada di hatinya. Kekayaan dia ada di hatinya.
Seseorang ketika kekayaannya terletak di hatinya, maka banyak keuntungan dan tidak pernah terugikan dengan apapun dari kehilangan dari dunia. Ya. Jadi Allah jadikan kekayaannya terletak pada hatinya, bukan semata-mata terletak pada nominal materi duniawi. Seseorang ketika kekayaannya ada di hatinya, hatinya kaya, maka kekayaan tidak bergantung pada materi dan tidak begitu menyesal akan kehilangan dunia selama kekayaan itu masih ada di hatinya. Iya. Orang yang memiliki kekayaan qalbu, maka di waktu susah maupun senang dia mengenal Allah dan tetap berbuat baik. Dan tetap berbuat baik, berbuat ihsan, memberi sedekah walaupun miskin. Walaupun miskin. Ya. Taib. Kalau misalnya sebelum Anda lanjut, orang yang diberi mencintai pemberi, itu wajar nggak? Wajar nggak? Wajar. Ya, normal. Karena dia dikasih, makanya dia suka, cinta pada orang yang memberinya. Oke. Ada yang lebih spesial dari itu. Itu nggak spesial, tadi nggak spesial. Tapi yang ini kemudian spesial. Orang tajir, kaya, suka memberi dan mencintai orang-orang fakir yang dia beri. Spesial nggak nih orang? Alhamdulillah. Taib. Oke, sampai situ udah ya. Mulai paham. Tapi ada yang lebih spesial dari ini. Apa? Orang yang miskin materi tapi tetap sedekah dan mencintai yang dia beri, orang yang diberi. Dia miskin, tapi dia tetap bersedekah, ikhlas, dan dia mencintai orang yang dia sedekahi. Mana yang derajat paling tinggi ya kawan? Yang ketiga, karena apa? Memiliki kekayaan hati meskipun miskin materi, menunjukkan kekayaan hatinya itu jujur. Ya kalau misalnya kita punya duit banyak dan seterusnya, kita ngasih orang, kita senang dengan memberi kepada orang, itu spesial, Masya Allah, bagus. Tapi kalau dalam kondisi terhimpit dan kita tetap menolong orang dan ikhlas dan mencintai orang yang kita tolong, Masya Allah, ini kekayaan yang nggak boleh diganti. Taib. Dan yang seperti ini, ikhwan, keadaan miskin, kesulitan, dan tetap menolong dan mencintai orang yang ditolong, ini hanya setahu ana dan setahu kita hanya ada pada orang yang kiblatnya akhirat. Karena kalau nggak ke akhirat, apa yang dicari? Ya enggak, Pak? Nih, miskin iya. Ngasih orang kan berarti secara zahir hartanya berkurang atau tenaganya berkurang. Dan apa sih benefitnya dia mencintai pihak yang dia tolong, padahal dia sendiri itu adalah yang lebih berhak untuk disayang sama orang. Terus sekarang dia memperkaya kalbunya dengan perlakuan yang baik seperti ini dan cinta kepada orang-orang miskin sesama. Ini nyari apa terus? Ya. Kalau enggak nyari apa-apa, bodoh nih orang. Walaupun kaya hati tapi bodoh. Maksudnya enggak nyari apa-apa di sini dalam artian tidak nyari akhirat, enggak, saya cuma cinta sama fakir miskin dan saya pengen sedekah dan saya pengen bantu aja walaupun saya miskin. Dah, selesai itu aja. Enggak, saya enggak pikirin akhirnya. Ini bodohin orang. Bodoh, kenapa? Dia sudah hampir sampai tujuan, tapi dia merasa tidak punya tujuan. Dan memang rata-rata yang memiliki kekayaan kalbu setinggi ini rata-rata adalah orang yang sudah mengalami banyak ujian sehingga dekat pada Allah dan juga mengerti tentang akhirat dan kiblatnya ke akhirat.
Iya. Maka ikhwan, kita nggak bisa sampai makom seperti ini kecuali kalau kita ke akhirat pikirannya. Kemudian wa jama'a lahu syamlah. Yang akhirat itu pikirannya adalah akhirat, orang pikirannya adalah akhirat, maka Allah Ta'ala akan mengumpulkan hal yang sudah terkumpul dijama' oleh Allah, disatukan lagi, makin disatukan, dan urusannya itu akan tertib insyaallah. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Sudah gitu, sebaliknya dari orang-orang yang duniawi saja, dunia akan datang pada orang ini, yaitu pada yang kiblatnya akhirat. Dunia akan datang wahia raghimah. Raghimah itu ada rasa segan. Segan di sini dikarenakan kewibawaan orang ini. Segan dalam artian dunia menyerah pada orang ini, tidak mau mengatur orang ini karena orang ini sudah punya settingan ke akhirat. Dunia datang padanya dengan tertunduk, dengan mengakui kewibawaan orang ini. Berbeda dengan kondisi pecinta dunia tadi. Dunia tidak datang padanya. Bahkan semakin Allah jauhkan sebenarnya sampai kematiannya. Karena dunia ini memiliki watak aslinya mengkhianati para pengejarnya. Watak asli dunia adalah mengkhianati para pecandunya. Yakin deh itu. Iya. Segala ketercanduan akan dunia akan mewariskan pengkhianatan. Tidak bahagia. Tidak bahagia. Ya. Berbeda dengan orang yang kiblatnya akhirat. Allah akan bereskan urusan dia. Allah akan jaga nama baik dia, jaga kepentingan dia, dan Allah jamin rezekinya dengan baik insyaallah. Begitu jemaah. Ini diantara sirrus sa'adah fid dunya wal akhirah. Rahasia kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka rinciannya kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Al-Fawaid. Tuba, ada mulai di kitab Al-Fawaid. Tuba liman ansafa rabbah fa aqarra lahu bil jahli fi ilmihi wal afati fi amalihi wal uyubi fi nafsihi wat tafriqi fi haqqihi wa zulmi fi muamalatihi. Beruntunglah orang yang liman ansafa rabbah, orang yang bisa atau dapat menunaikan hak-hak Rabbnya. Beruntung dia. Jadi bahagia itu ketika kita bisa menunaikan hak Allah. Karena kita ini hamba. Istri ketika bisa menyenangkan suaminya, senang istri itu. Budak ketika bisa menyenangkan tuannya, senang budak itu. Walillahil mathalul a'la. Hamba Allah ketika bisa menunaikan hak-hak menciptanya, maka bahagia itu hamba. Dan di antara rinciannya fa aqarra lahu bil jahli fi ilmihi, yaitu hamba ini mengakui kebodohan dirinya, kurangnya ilmu dia. Akuilah bahwa ilmu kita masih sangat kurang. Akui itu. Bukan hanya mengakui di depan orang saja, melainkan akuilah itu di hadapan Allah Ta'ala. Di antara ilmu yang kita sangat kurang tentangnya, yaitu ilmu tentang hikmah. Hikmah di balik takdir. Akui bahwa kita tidak banyak tahu tentang ini. Hikmah di balik takdir. Jangan sok tahu tentang hikmah Allah Ta'ala di masa hadapan, kita enggak tahu. Kemudian juga kita akui tentang kejahilan kita perihal maslahat dan madarat untuk diri kita di masa hadapan.
Ya. Akui itu. Ya, coba di antara doa istikharah apa? Di antara lafal di dalam doa istikharah, fa inni la a'lamu wa anta ta'lam. Saya tidak tahu dan engkau maha tahu. Istikharah kan berarti meminta pilihan kepada Allah, baik tentang jodoh, pekerjaan, safar, perbuatan lainnya dan seterusnya. Minta pilihan Allah mana yang terbaik dari segi maslahat, kalaupun bermadarat mana yang lebih ringan madaratnya. Maka ini kan berarti istislam, menyerahkan perkara pada pilihan Allah Ta'ala, menyerahkan perkara pada Allah sebagai pemilih. Karena fa inni la a'lam wa anta ta'lam. Saya tidak tahu ya Allah dan engkau mengetahui. Apa yang tidak tahu mana yang terbaik buat saya, sedangkan engkau yang maha tahu mana yang terbaik buat saya. Berarti mengakui apa? Kebodohan dirinya. Gak apa-apa kita mengaku bodoh di depan Allah, malah justru bagus jemaah. Yaitu hikmahnya kita nggak tahu, nggak mau sok tahu. Maslahat dan madarat masa depan kita nggak tahu. Kita serahkan kepada Allah. Maka di sini ada apa? Ada sisi ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah, perendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian yang tidak mau mengakui kebodohannya di hadapan Allah, maka Allah Ta'ala akan menurunkan derajatnya, membinasakannya dan memisahkan dia dari yang selama ini dia kumpulkan. Contohnya siapa? Fadhal. Contohnya siapa? Qarun. Innama utituhu min ilmin indi. Ala ilmin indi. Aku diberikan ini atas dasar kepintaran saya. Lihat, enggak mau mengakui kebodohannya. Akhirnya Allah rendahkan, Allah hinakan, Allah binasakan, dan Allah pisah jauhkan. Allah pisah secara jauh dari apa yang selama ini dia usahakan. Lihat, gara-gara apa? Tidak mau mengakui kebodohan dirinya. Kemudian, jadi itu yang pertama. Ikrar yang pertama kepada Allah. Ikrar pertama kepada Allah, ikrar akan kebodohan diri kita. Prinsipkan itu jemaah sekalian. Ikrarkan kebodohan diri kita kepada Allah Ta'ala. Bahwa kita ini hamba yang tidak banyak tahu dan Allah Maha tahu. Ya, itu juga ikrarnya para nabi. Ikrarnya para nabi kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, wal afati fi amalih. Ikrar yang kedua akan pengakuan apa? Pengakuan afat, adanya aib atau kecacatan dari amalannya, dalam amalannya. Akuilah bahwasanya amalan kita itu memiliki banyak kekurangan. Akuilah salat kita itu tidak sepenuhnya khusyuk. Yakin. Hatta seorang syekh, qari, hafiz, mutqin hafalannya, hendaklah dia mengakui itu. Ada saja khalal, aib dan khata' dalam perbuatannya. Celah, kesalahan dalam perbuatan. Akui itu juga. Kita mengakui kesalahan kita terhadap pasangan kita, itu sudah membuat tenang hati pasangan kita, karena kita mau jujur. Walillahil mathul a'la. Mengakui akan kurangnya amalan kita di hadapan Allah, maka itu bentuk ketawaduan dan merupakan penunaian terhadap hak-hak Allah yang kabir al-azim. Ya begitu jemaah sekalian. Jadi jangan merasa amalan kita ini udah betul sempurna. Jauh sekali. Ya. Kemudian di khutbatul hajah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan amalan-amalan kita. Ya. Kemudian yang ketiga, wal uyubi fi nafsihi, dan mengakui aib pribadinya. Jadi yang pertama mengakui kebodohan dirinya tentang hikmah Allah, tentang hukum Allah, tentang maslahat dan madarat. Kemudian yang kedua mengakui keburukan dan atau kesalahan dalam beramal.
banyak yang kurang dari amalnya. Dan yang ketiga, mengakui, mengikrarkan aib-aib dalam dirinya. Aibnya baik dari segi akhlak atau dari segi fisik, ya. Ada aib dalam diri, dari segi bisikan-bisikan yang dia terima itu aib. Akui itu dia pun Allah Ta'ala. Sekarang jemaah, kalau kita nggak mau mengakui itu, kita nggak mau mengakui kalau kita itu punya aib dalam diri kita, maka kenapa kita katakan Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aurat saya. Aurat di sini ada dua makna. Aurat hissiyah dan aurat ma'nawiyah. Aurat hissiyah yaitu aurat bentuk tubuh, aurat. Ya Allah, tutuplah aurat saya. Baik aurat tubuh atau aib pribadi, aurat ma'nawiyah. Aurat pribadi termasuk apa? Dosa. Akhlak yang tercela yang hanya diketahui oleh diri kita atau sebagian orang kecil saja, dan tidak diketahui oleh umumnya manusia. Atau aurat ma'nawi kita yang hanya diketahui oleh istri kita saja misalnya. Maka ya Allah, tutuplah aurat saya. Orang kalau enggak mengakui punya aurat dan punya aib, dia tidak mau berdoa seperti itu. Karena buat apa ditutupi? Saya enggak punya aurat, saya enggak punya aib kok, enggak punya celah. Nah, ini orang ini sombong ini. Orang ini sombong. Ya. Bahkan ada aurat fisik yang bukanlah aurat syar'i, tapi seseorang tidak mau menampakkannya. Contoh, matanya juling. Ini bukan aurat syar'iyah, bukan. Secara syar'i ini bukan aurat. Tapi mungkin dia malu ketika menampakkan mata juling itu. Kemudian dia pakai kacamata warna apa? Hitam. Kacamata warna hitam. Supaya apa? Enggak kelihatan dan dia bisa ngelihat orang. Lihat, dia tidak ingin auratnya atau hal yang cacat dari dirinya terlihat oleh orang. Tapi dia tetap ingin ngelihat orang. Apakah yang seperti ini sudah punya aurat dan semuanya sudah punya aib? Apakah tidak mau mengakui di hadapan Allah Ta'ala sebagai penciptanya bahwa dirinya ini punya aurat? Maka orang yang enggak mau seperti itu berarti dia ubudiyahnya sangat minim, enggak menunaikan hak Allah. Ketahuilah, ketidaksempurnaan manusia itu menunjukkan kesempurnaan penciptanya. Ketidaksempurnaan manusia, ketidaksempurnaan makhluk menunjukkan kesempurnaan Khaliknya. Iya. Karena hanya Allah Ta'ala yang sempurna dengan segala asma dan sifatnya. Sementara manusia pun kalau disebut sempurna, sempurna yang sifatnya nisbi dan relatif. Itu pun terbatas kesempurnaannya. Ya. Baik, kemudian yang keempat, wat tafriti fi haqqih, dan mengakui, mengikrarkan apa yang keempat? Tafrid, kelalaiannya dalam memenuhi hak Allah. Kelalaiannya dalam memenuhi hak Allah. Jadi akui itu jemaah. Hak Allah banyak tidak kita penuhi. Terus masalah tauhid. 3 pekan lalu kira-kira Anda membeli kitab dan Anda lupa nama penulisnya. Namanya kitab Asy-Syirk Al-Asghar. Cetakan Saudi kitabnya. Asy-Syirk Al-Asghar dengan segala rincian dan hukumnya. Dirinci di situ banyak. Selama ini kan kita banyak membahas syirik akbar jemaah, masyhur ma'lum. Tapi terus syirik asghar ini masih banyak yang belum dibahas secara rinci untuk dikaitkan sebagai syirik asghar. Dan ternyata banyak sekali.
cabang-cabang syirik asghar yang ada di kehidupan kita. Iya. Bahkan boleh jadi misal saja, yang tadinya disangka ini ibadah dan meyakini Allah Ta'ala Maha Pemberi Rizki, tapi kemudian contoh, ada kalung, ada barang mewah, kemudian kita selawatin orang itu, diselawatin aja, ya, itu istilahnya Yahoo Messenger, ya. Ya. Tahu nggak maksudnya? Hah? Nah, selawatin aja. Diselawatin. Supaya apa? Dapat itu. Ini namanya apa? Bisa syirik asghar nggak? Bisa. Masuk ke bab syirik asghar yang mana, jemaah? Ayo, fadhal. Masuk ke syirik asghar, syirik kecil yang mana? Enggak sampai kufur, enggak. Tapi masuk ke syirik asghar bagian mana? Apa namanya? Yaitu beramal dengan amal akhirat li ajli dunia murni. Ya, mengamalkan akhirat murni untuk dapat dunia. Ini termasuk apa? Syirik asghar. Bukan hanya selawat ya, banyak hal menggunakan kendaraan amal akhirat tapi tujuannya murni dunia. Ini syirik asghar. Apapun itu, ikhwan, apapun itu. Hatta ngajar kayak gini, sebagai ustaz, sebagai dai, sebagai anak, sebagai dai. Ngajar, pikiran anak hanya apa? Untuk dapat benefit amplop misalnya. Atau pikiran anak cuman pokoknya anak punya semangat ngajar ilmu tauhid dan fawaidul fawaid di Cibinong supaya dapat bubur gratis habis kajian. Dan itu hak. Ada buburnya. Ada nggak nanti? Enggak, jangan sampai anak ngomong begitu ternyata enggak. Din kan malu sedih nanti anak. Iya, udah berbulan-bulan selalu Anda dapat bubur gratis. Alhamdulillah dengan sate-satenya yang bermacam itu. Memang itu yang Anda tunggu-tunggu karena lapar. Tapi sungguh bukan itu yang Anda cari, insyaallah ya. Insyaallah, na'udzubillah min dzalik. Demi bubur aja. Habis itu diaduk lagi. Anda mazhabnya aduk, ikhwan. Ya, mazhab Anda aduk. Kalau antum mazhab buburnya enggak diaduk, maka antum tidak berada di jalan yang tepat, ya. Taib. Nah, ini berarti walaupun zahirnya dia salawat, tapi dia apa? Tidak memenuhi hak Allah dengan ibadah salawatnya tersebut. Salat itu doa. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad misalnya, itu doa, berselawat. Memang ada fadilahnya. Allah Ta'ala akan rizkikan buat dia. Iya, tetapi bukan itu sasarannya. Ya, maka ini menjadi syirik apa? Syirik kecil. Taib. Kemudian wa zulmi fi muamalatih. Ini yang keberapa ya, ikhwan? 5. 1. Ya, 5. Dan mengakui kezalimannya fi muamalatih, dalam bermuamalah. Mengakui kezaliman dalam bermuamalah. Muamalah maksudnya muamalah. Muamalah, amala yu'amilu muamalatan, membutuhkan dua pihak. yakni artinya saling berinteraksi, muamalah. Oke, fikih muamalah ini membahas interaksi akad biasanya. Karena namanya akad itu kan pasti ada muta'aqidan, dua pihak yang berakad. Enggak ada akad tuh satu doang gitu. Saya menjual barang ini kepada diri saya. Lah ente ada berapa muka teman? Enggak, pasti ada dua pihak. Nah, kita akui bahwasanya kita ini banyak berbuat zalim dalam bermuamalah. Baik muamalah di sini dari segi lugawiyah, itu bahasa, atau muamalah dari segi fiqih. Muamalah dari segi bahasa itu interaksi ngobrol. Anda ngobrol sama antum. Ya kadang celetukan kalimat Anda misalnya membuat antum merasa tersiksa dan terzalimi.
Misalnya bilang, akhi masya Allah antum hari ini tampan sekali. Antum tersiksa dengan kalimat itu. Iya. Karena antum tahu anda berdusta tadi. Misalnya, dan ternyata anda salah ngomong, anda mujamalah, apa basa-basi sama antum, tapi ternyata antum menafsirkannya beda. Ini zalim berarti, ustaz ini dan seterusnya. Ini dalam muamalah interaksi antara kita. Zalim sering kita tanpa kita sadar. Dan juga muamalah dari segi fiqh syar'iyah. Kita bisa aja berbuat zalim, dan sangat mungkin apalagi zaman sekarang. Iya, bisa aja berbuat zalim, sangat mungkin apalagi sekarang. Ya. Nah, apa contoh di antara contohnya apa ikhwan? Antum ngasih 2.000 ke tukang parkir Indomaret itu infak atau zalim? Zalim atau infak? Anda tanya sebelum itu. Antum memberi sesuatu kepada yang gaib di pohon beringin misalnya. Boleh enggak? Boleh? Kepada yang gaib di pohon beringin atau pohon mangga atau pohon bambu dan seterusnya. Boleh enggak? Enggak boleh. Lalu bagaimana dengan yang suka gaib di parkiran Indomaret itu? Baru hadir wujud hadir kapan? Pas kita mau pulang. Hadir dulu. Hadir. Ya. Peluit parkiran Indomaret itu diantara suara yang paling Anda benci di dunia ini. Tiba-tiba kita udah menyetarkan motor, tiba-tiba prit, wah itu sebel banget. Apa hukumnya memberi duit pada mereka? Ayo. Itu sedekah atau ta'awun 'ala zulm? Membantu kezaliman. Sedekah bukan tuh? Bukan sedekah. Kalau antum mau sedekah, antum panggil dia, Pak. Sini Pak. Saya mau ngasih sampai 2.000 tapi bukan karena parkir di sini. Karena parkiran di sini free. Enggak? Sebenarnya ada palangnya, cuman sampean sembunyikan kan? Atau sampean makan jangan-jangan. Kan parkiran Indomaret aslinya free kan? Free. Orang lokal aja, orang sekitaran aja yang kemudian memanfaatkan itu. Ini pembajakan bukan? Pembajakan. Ini korupsi bukan? Korupsi ini. Maka antum ngasih sama dengan memberi kepada koruptor, at-ta'awun 'alal itsm dan udwan. Kenapa udwan di sini permusuhan? Karena pihak Indomaret dan semisalnya itu sebenarnya enggak mau ada yang seperti ini. Iya. Kan? Lihat, tapi kita bisa enggak kabur dari ini? Kadang-kadang enggak bisa karena enggak enak. Karena pandangan matanya itu beda sama perwitan itu. Dan itu kadang-kadang pakai peci merah, topi songkok merah. Artinya penduduk lokal. Dia jangan macam-macam sama gua nih, daerah gua nih, gitu. Kayak gile loh, digituin nanti. Kita mau lewat gitu aja, udah nggak enak, auranya udah nggak enak tuh. Dan kita orangnya nggak enakan. Udah kasih deh 1.000, terpaksa. Habis itu istighfar. Aku itu bahwasanya dalam muamalah fiqhiyah kita juga bisa berbuat zalim. Dan ini zalim, kenapa zalim ya ikhwan? Karena menempatkan nafkah tidak pada semestinya. Semestinya antum kasih ke siapa? Kasir Indomaret. Ini saya parkir kalau memang bayar ya. Lebih berhak siapa? Indomaretnya. Anda bukannya pro dengan market yang seperti ini ya. Dan Anda bukan orang Padang juga ya. Kan enggak ada di Padang ya. Bukan masalah itunya, masalahnya ini haknya dirampas nih. Iya. Bahkan kita kadang enggak enak di pertigaan, perempatan, nah tuh, lebih gak enak lagi tuh. Iya. Makanya tiap-tiap mobil tuh punya receh. Iya, koin receh. Iya. Kalau bisa besok-besok jangan receh, Pak.
Uang kertas lah, ya 10.000 gitu. Ya kumpulin. Ya kan? Kita mau belok tanpa jasa mereka nggak bisa, tapi mereka sendiri memanfaatkan lahan tersebut dan pemerintah membiarkan. Nah ini kan jadi rumit urusan. Kita nggak ngasih tapi dia berjasa, kita ngasih tapi itu bukan lahan dia harusnya. Tapi kok nggak ada dia, berabe juga urusannya. Makanya nggak usah punya mobil. Kayak Ana, ya Ana nggak punya mobil, alhamdulillah. Motor, ya nggak, cuma motor aja kelas. Dan kalaupun naik mobil orang naikin, urusan dia ya yang zalim. Antum mana nggak bayar, ya kan? Lihat tuh jemaah, lihat, zalim. Akui itu baru satu titik dari mungkin satu hari bisa 10 poin kezaliman muamalah fiqhiyah yang kita lakukan. Iya. Kemudian itu cara berbahagia gitu. Di antara cara berbahagia i'tiraf, iqrar an-nafs, yaitu mengakui hal-hal yang negatif pada diri kita. Mengakuinya di hadapan siapa? Di hadapan Allah, jangan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia jangan antum bongkar aib antum. Tahu nggak? Ana zalim loh. Bingung tuh orang. Terus kenapa? Habis maksiat, kemudian bilang ke orang lain, tahu nggak tadi malam ana maksiat tuh enak banget ya, zalim banget ya ana ya. Ini malah justru terancam, tidak diampuni dosanya. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari, kullukum mu'afan illal mujahirun. Semua dari kalian akan dimaafkan kecuali orang-orang mujahirun. Siapa itu orang mujahirun ya Rasulullah? Mujahirun artinya terang-terangan berbuat dosa. Yaitu orang yang tadi malam berbuat dosa lalu Allah tutup dosa dia dengan penutupan dari Allah. Paginya dia cerita sama temannya. Cerita bahwa saya tadi malam saya begini, dia ngomongin tadi malam saya begini. Iya, maka ini berarti mujahir. Mujahir pakai hak, bukan mujair ya, mujahir yaitu yang menampakkan dosanya. Ya, jadi jangan tampakkan di hadapan manusia, ke Allah saja. Kemudian dia juga merasa itu 5 tadi ya udah. Fa in akhadhahu bi dhunubihi ra'a 'adlah wa in lam yu'akhidhu biha ra'a fadlah. Di antara cara berbahagia, dia merasakan begini, Pak. Mindsetnya begini. Jika Allah menghukumnya di dunia karena dosa-dosanya, ia sadar bahwasanya itulah keadilan Allah. Ini poin pertama, garis baru poin pertama. Jika Allah menghukumnya di dunia karena dia punya dosa, maka Allah hukum di dunia ini, maka dia sadar ini hukuman karena Allah itu adil. Ini perlu dijelaskan juga. Ya, jika Allah menghukum dia di dunia karena dosa-dosanya, dia sadar hukuman ini semata-mata karena Allah itu maha adil. Bukan karena Allah ingin zaliminya, karena Allah itu maha adil. Memang dia pantas, merasa dirinya pantas dapat hukuman ini. Ya, merasa dirinya pantas mendapatkan hukuman ini. Ana kasih contoh ikhwan. Entah pertanyaan di majelis ini atau majelis lainnya ya. Ada seorang perempuan bertanya, ya Ustadz, atau di majelis ini kalau nggak salah, buku bulan lalu kalau nggak salah, Ustadz, ana dulu pernah ada ikhwan yang mau nikah sama ana, kalau nggak dijadiin yang kedua atau apa, ana lupa tuh teks pertanyaannya. Tapi kemudian ana tolak karena ana belum siap atau ada karir atau apa gimana gitu. Ana lupa. Kemudian sampai sekarang tidak ada yang datang Ustadz kepada ana. Ya, misal memang kayak gitu konteksnya. Pernah perempuan ini ada seseorang melamarnya, dan laki-laki tersebut yang melamarnya baik agamanya, baik akhlaknya. Namun dia menolaknya bukan dengan uzur syar'i. Ingat, menolak lamaran karena ada uzur syar'i itu boleh. Apa contohnya? Misal bukan menolak, mungkin bahasanya bukan menolak, mungkin menggantung aja Pak sekalian Pak.
Bukan, ya boleh menunda. Ya enggak. Kalau menunda itu berarti kan masih ada memberikan harapan, Pak. Menggantung aja, menyalip aja sekalian. Ya, menolak, maafwan gitu, tapi ada uzurnya syar'i, entah penyakit, ya, entah karena kondisi orang tuanya yang tidak bisa ditinggal. Mungkin enggak? Banyak, ya, berapa aspek banyak. Tapi uzurnya ya dimaklumi, Pak. Bukan karena dia menolaknya karena kepentingan dunia atau enggak mau, enggak bukan. Nah, ini ya, kalau menolaknya karena duniawi, karir, kan enggak ada alasan karena ngapain nikah. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, ini bisa dihukum, terjadi fitnah nanti. Dalam hadis kan begitu kan? Di antara bentuk fitnahnya setelahnya bisa aja apa? Dihukum perempuan ini kemudian. Iya, dihukum. Nah, ketika terjadi seperti ini pada perempuan ini, ingat kalimat yang tadi apa? Jika Allah menghukumnya di dunia karena dosa di antara dosanya apa? Menolak orang udah baik-baik datang, tapi dia tolak bukan karena alasan syar'i. Maka ketika dia dihukum dengan kebujangan yang berkepanjangan, maka hendaknya dilihat bahwasannya Allah menghukumnya ini, dia sadari bahwasanya hukuman ini semata-mata karena Allah Maha Adil, bukan karena Allah ingin menzaliminya. Dan di antara efek keadilan Allah Ta'ala terhadap dosa-dosa hamba adalah Allah hukum supaya hamba itu sadar dan kembali kepada Allah, taubat dari dosanya, maka Allah ubah lagi keadaannya. Insya Allah. Iya. Ya. Begitu. Jadi kalau kita merasa sedang dihukum oleh Allah dengan ujian, maka jangan suudzon pada Allah. Jangan katakan Allah itu zalim. Tapi sadari bahwa kita ini berhak dihukum seperti ini karena Allah itu Maha Adil. Akui kesalahan diri kita. Ya, ikhwan yang punya pertanyaan atau akhwat punya pertanyaan segera aja nanti ya. Baik, kemudian kata Ibnu Qayyim, poin kedua. Ini Anda poin-poinkan supaya lebih tertata. Di kitab enggak seperti itu. Wa in lam yu'akhidhu biha ra'a fadlah. Sementara apabila Allah tidak menghukumnya karena dosa-dosa tersebut, maka dia menyadari bahwa itu semata-mata karena kemurahan Allah. Kalau Allah tidak menghukumnya karena dosa-dosa tersebut, maka dia harus sadari bahwa itu semata-mata karena Allah Maha Pemurah. Bukan karena ente itu luar biasa, bukan, tetap aja jelek ente. Tetap aja berdosa, kecuali taubat. Karena Allah Maha Pemurah. Ikhwah sekalian, kita katakan orang yang berbuat salah itu pasti dihukum atau berpotensi dihukum? Mana kalimat yang benar? Bismillah. Orang yang berbuat salah, zalim, pasti dihukum atau berpotensi dihukum? Ayo, yakin? Ayo. Sok ya, ayo. Yang salah keluar. Berpotensi dihukum? Pasti dihukum. Ya. Mana yang kalimat yang lebih detail? Gini aja. Gini aja, kalimatnya lebih detail lagi nih. Orang yang berbuat zalim atau salah pasti dihukum atau terancam dihukum? Terancam. Ayo. Terancam dihukum atau pasti dihukum? Terancam dihukum. Kalau pasti dihukum itu kita nggak bisa memastikan setiap individu, ya. Kalau disebut terancam dihukum, ini kan masih ada beberapa probabilitas, kemungkinan. Terancam dihukum bisa saja dia akan dihukum mungkin, ya. Mungkin juga dia tidak dihukum, mungkin nggak? Mungkin juga. Mungkin nggak dia maafkan? Mungkin. Jadi ada berapa kemungkinan? Dan itu yang lebih tepat.
Maka segala hadis-hadis atau ayat ancaman itu kita katakan orang ini terancam dihukum. Antum berbuat zalim, misalnya antum berbuat zalim sekarang, maka apakah pasti dihukum kelak? Tidak bisa dipastikan untuk masa depannya. Tapi terancam dihukum nggak? Iya. Nah, kalau misalnya dihukum karena kezaliman antum itu, maka antum harus melihat bahwasanya hukuman ini karena Allah Maha Adil. Oke? Kalau ternyata tidak Allah hukum, maka yang harus antum lihat adalah sadari adalah bahwasanya ini karena Allah Maha Pemurah. Gitu juga. Oke? Mungkin enggak seorang berbuat zalim, baik? Berbuat zalim, terancam dihukum kan? Dengan kezaliman. Kemudian dia sadar. Dan setelah itu dia bertaubat. Oke? Bertaubat. Mungkin enggak walaupun dia sudah bertaubat, dia terkena efek dari kezaliman lamanya yang sudah. Mungkin enggak? Mungkin. Kalau ketika dia terkena efek kezaliman lamanya tersebut, kama tadi nutudan dibalas oleh Allah, ini semata-mata karena apa? Allah Maha Adil, bijaksana. Jangan suudzon sama Allah. Walaupun sudah taubat, iya. Walaupun sudah taubat. Apa contohnya? Na'udzubillah min dzalik. Contoh yang parah aja. Seorang pemuda di era 80-an dulu, na'udzubillah min dzalik, berzina, menzinahi putrinya orang. Zina dengan zina hakiki, zina beneran. Dan dia tidak mau bertanggung jawab. Dan memang tidak wajib atasnya bertanggung jawab. Nah, kemudian dia nikah dengan perempuan lain dan dia taubat dari perzinahan tersebut. Dia taubat dengan taubatan nasuha, betul-betul. Ketika dia punya anak kemudian hasil dari pernikahannya dengan perempuan lain, anak itu remaja, besar, kuliah, qadarullah diperlakukan yang sama. Padahal dia sudah taubat. Ini mungkin terjadi enggak? Mungkin. Taib. Ketika bapak ini merasakan ini, yang wajib atasnya sebagai penunaian hak Allah Ta'ala, dia harus merasakan apa? Menyadari bahwasanya hukuman seperti ini bukan karena Allah ingin menzaliminya, wallahi tidak. Tapi Allah Maha Adil. Tetap jangan suudzon kepada Allah. Jangan bertanya, ya Allah saya kan sudah taubat, kenapa kok saya dibeginikan? Enggak usah nanya gitu. Berpikir aja ini efek dari perbuatan buruk saya, gitu aja. Dan yakinlah ini semua ada hikmahnya, sabar. Sebagaimana keluarga tersebut telah bersabar, maka Anda harus merasakan kesabaran tersebut. Keluarganya putri yang dizinahi itu. Ya, jadi kita ini hari-hari kita imma sedang dihukum, imma tidak sedang dihukum, ya enggak? Benar enggak ya? Mungkin enggak seseorang nih di majelis ta'lim dia, hatinya ya di majelis ta'lim, ngisi kajian atau sedang hadir di kajian, tapi orang ini sedang dihukum hatinya oleh Allah Ta'ala karena telah berbuat zalim beberapa hari lalu misalnya. Mungkin enggak itu? Mungkin. Dia sedang dihukum, tapi di sisi lain dia sedang dirahmati oleh Allah. Mungkin? Mungkin sekali. Bahkan bisa jadi hukuman tersebut merupakan efek dari rahmat Allah. Mungkin ya ikhwan? Benar gak? Mungkin gak? Hah? Anak kasih contoh lebih konkret. Pernah gak hati kita gundah gulana, gelisah, bingung? Ya, kemudian kita mencari majelis taklim supaya tenang hati kita pengen beramal. Semua pasti pernah kayak gitu, Anda yakin? Hah? Pernah Pak? Atau mungkin jangan sekarang? Hah? Kayaknya Bapak udah berkali-kali anak gini ya Pak. Dia ini kenapa bisa gundah gulana? Pasti karena hukuman sesuatu, ada sesuatu dari dosa. Ya.
Mungkin di antara contohnya dia berbuat dosa pada lawan jenis misal. Kemudian dia bingung karena khawatir aibnya bakal tersebar. Dia bingung, akhirnya dia mencari ketenangan hati dengan sholat. Kemudian ke majlis ta'lim, mencari solusi. Syukur-syukur bisa nanya pada ustadznya solusinya apa. Di majlis ta'lim dia dengerin itu, dan kajiannya cocok relevan dengan hatinya. Dia dengerin dengan hati yang gundah gulana. Dia masih dalam proses hukuman enggak? Masih. Tapi Allah Ta'ala beri dia hidayah. Di masa-masa dihukum ini dia kembali ke Allah. Ini rahmat bukan? Iya. Kalau dia mau husnudzan sama Allah, bersyukur dia sama ya Allah, alhamdulillah dengan hukuman ini saya sadar dan kembali ke ilmu syar'i dan amal soleh. Gitu kan? Gitu ya, insyaallah seperti itu. Ya. Seperti itu jemaah sekalian. Maka janganlah ketika kita itu memang merasa dihukum oleh Allah, kemudian kita terpuruk dan mengira Allah itu tidak adil pada saya, Allah itu tidak sayang sama saya. Enggak, antum coba beramal soleh lah ketika lagi dihukum. Dan minta petunjuk pada Allah untuk lepas dari hukuman ini. Dan yakinlah bahwasanya Allah Ta'ala itu maha baik. Maka Allah lepaskan sekat-sekat itu, kembali ke jalan yang benar, lepas dari hukuman, insyaallah Ta'ala biiznillah. Pun kalau ternyata kita itu tidak sedang dihukum, kita tuh hidup tenang enak aja dalam ilmu syar'i dan amal saleh dan dalam dakwah, maka itu semata-mata karena Allah Maha Pemurah, bukan karena kita punya jasa pada Allah. Enggak, kita enggak punya jasa sama Allah. Allah enggak mendapatkan manfaat apapun dari kebaikan kita. Ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim, dan ini saya pikir terakhir insyaallah. Wa in amila hasanatan ra'aha min minnatihi wa sadaqatihi alaihi. Orang ini orang-orang bahagia nih. Semua kriteria yang antum tulis dan antum ingat tadi itu orang bahagia itu. Dia dihukum tapi bahagia. Dengan bahagianya apa? Mindset dia karena dihukum dia merasa Allah Maha Adil. Bahagia orang kayak gini. Ketika dia tidak dihukum dia mindsetnya apa? Allah Maha Pemurah. Bahagia orang ini. Tapi kemudian dia menyadari bahwa kebaikan yang dia perbuat itu semata-mata adalah karunia dan sedekah dari Allah. Ya. Amal baik yang dia perbuat semata-mata adalah anugerah dan sedekah dari Allah. Anugerah dan sedekah dari Allah. Bismillah. Ya. Ana misalnya mengajari antum kajian kitab ini amalan baik insyaallah. Dan ini merupakan minnah dan sedekah dari Allah kepada ana. Pemberian dari Allah. Karunia dari Allah. Antum bisa melakukan apapun yang baik, itu semua pahami bahwa itu adalah dari Allah. Ya, sedekah dari Allah buat antum, santunan dari Allah buat antum dengan menjadikan antum mampu berbuat baik. Kemudian kata Ibnu Qayyim, fa in qabilaha fa minnatun wa sadaqatun tsaniyah. Kalau dari amal saleh itu kemudian Allah menerimanya, maka ini merupakan anugerah dan sedekah berikutnya. Jadi amalan saleh ini adalah anugerah dari Allah dan sedekah dari Allah, santunan dari Allah kepada kita. Kita beramal kan untuk Allah. Kalau Allah terima amal tersebut, maka penerimaan tersebut merupakan next atau sedekah atau anugerah berikutnya. Jadi kita bisa beramal itu anugerah pemberian dari Allah, kita diterima amalnya juga anugerah pemberian dari Allah Ta'ala. Iya. Gitu. Wa in raddaha falikauni mithliha la yasluhu an yuwajah bih.
Itu tadi kalau diterima itu berarti anugerah dan sedekah yang baru dari Allah. Apabila Allah menolak amalan ini, maka ia menganggap kualitas amal ini memang belum patut ditujukan kepada Allah. Jadi dia suudzon pada diri dia dan husnudzon pada Allah. Kalau amalnya ternyata ditolak oleh Allah, maka dia merasa emang kayaknya ini ada yang salah sama amalan saya. Saya sudah dianugerahi amalan tapi saya masih belum memperbaiki kualitasnya. Wah, ini Masya Allah. Memang keras bagi orang-orang sombong, bagi orang-orang mutakabbir. Sikap seperti ini tuh ngeselin. Ya Allah, capek banget sih antum. Ya, antum beramal itu dari Allah kata antum. Kalau diterima berarti itu memang dari Allah. Kalau nggak diterima berarti antum yang salah. Kasihan banget antum. Kasihan bagi dia. Tapi bagi hamba yang betul-betul ingin menunaikan hak Allah, ini nikmat. Kita merasakan diri kita itu belum banyak beramal, masih kurang kualitasnya, itu nikmat. Iya, nikmat. Karena dari situlah kemudian kita mawas diri dan terus memperbaiki amalan kita. Nikmat, nikmat. Taib, itu tentang amalan soleh yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang kita lakukan amal soleh, tapi ternyata amal soleh itu belum Allah terima. Maka itu semata-mata karena apa? Kurangnya kualitasnya. Dan kata Ibnu Qayyim, wa in amila sayyi'atan ra'aha min takhallihi anhu wa khidlanihi lahu wa imsaki ismatihi anhu. Apabila orang tersebut melakukan suatu amalan dosa, perbuatan dosa, ini sebaliknya. Kalau dia melakukan perbuatan dosa, hal itu diyakininya sebagai efek dari berjauhan dengan Allah. Ya, kalau dia melakukan dosa, dia enggak mengatakan, "Oh, saya melakukan dosa ini adalah karunia dari Allah." Ya, enggak lah. Melainkan ini efek dari lalainya dia. Iya, efek dari kelalaian dia. Jadi lagi-lagi dia harus merendahkan diri di hadapan Allah. Dan kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa dzalika min 'adlihi fi. Ia menyadari bahwa kondisinya ini yang berbuat buruk merupakan salah satu perwujudan keadilan Allah bagi dirinya. Keadilan Allah bagi dirinya. Apa maksudnya? Ketika antum terjerembab ke dosa, maka yakini itu adil. Allah itu adil dengan takdirnya untuk antum. Kenapa adil? Karena tidaklah antum terjerembab ke dosa melainkan karena antum lalai dan berjauhan dari Allah. Maka keadilan Allah menunjukkan antum jatuh. Antum jatuh. Kenapa? Karena berjauhan. Maka adil Allah jatuhkan antum. Kemudian dengan perasaan tersebut, fayara fi dzalika faqrahu ila rabbih wa zulmahu fi nafsihi. Maka dengan adanya perasaan Allah ini maha adil karena saya ini lalai jauh, makanya saya terjatuh ke dosa ini. Maka hadirlah kemudian merasa fakir, butuh kepada Allah dan merasa telah menzalimi diri sendiri. Refleksikan ini jemaah ketika kita berbuat dosa. Saya kok bisa kayak gini ya? Ini karena saya jauh dari Allah nih. Ya Allah, saya butuh sama Allah. Butuh dekat sama Allah. Dan saya telah menzalimi diri saya sendiri dengan berjauhan dari Allah. Itu ketika berbuat dosa. Orang yang kita ini kalau berbuat dosa dan tidak punya perasaan, kok saya lagi jauh ya sama Allah ya, kok saya pengen banget kayak dulu ya, berarti kalau nggak ada perasaan ini, berarti antum terlalu jauh dosanya. Walaupun ringan dosanya, tapi terlalu jauh dosanya itu, terlalu jauh sama Allah. Orang misalnya di konser,
Ya. Orang lagi banyak kena musibah, Semeru kayak gitu dan seterusnya. Bikin konser. Di tempat hiburan lah. Nyanyi, itu. Orang ini ngerasa enggak ketika nyanyi? Ngerasa enggak bahwasanya Allah itu Maha Adil buat dirinya? Enggak. Ngerasa bersalah enggak? Enggak. Ngerasa enggak dia pas di konser itu merasa butuh sama Allah? Ngerasa enggak? Enggak. Ngerasa enggak kalau dia telah menzalimi diri sendiri? Enggak. Berarti ini orang ini jauh sekali dari Allah Ta'ala. Baik, kalau misalnya antum melakukan sesuatu, misal saja antum lagi jalan, ya, kemudian antum melihat kecoa lewat, kecoa, antum ambil kecoa itu, benci sama kecoa itu, antum pretelin kakinya, pretelin kaki ini, pretelin, masih hidup kecoa, dengan zalim ya, misal saja zalim ya. Rasain nggak punya kaki, makanya bersyukur kau punya kaki katanya. Itu bilang gitu. Dosa nggak ini? Dosa. Baik. Menyiksa binatang dosa. Ringan nggak? Kecoanya ringan, tapi ringan nggak dosa ini? Termasuk dosa besar gitu, termasuk nggak? Allah alam, tergantung kecoanya nuntut nggak nanti ya. Anggaplah bukan dosa besar. Oke, jangan sampai sesat di situ. Enggak sesat di situ. Antum matiin kecoa dengan cara antum benci sama kecoa. Enggak ada baygon, enggak ada apa. Antum tendang itu kecoa. Yes. TikTok dia kan? TikTok gitu kan? Karena pengalaman pribadi. Kemudian kan kecoa itu berbalik badan kan? Ini kan apa? Katakanlah jumhur dari juhala mengatakan bahwasanya kecoa kalau udah rebahan itu bakal mati suatu saat. Itu jumhur juhala mengatakan gitu, ya. Enggak ada ulama bilang gitu, tapi emang juhala bilang gitu, tapi benar. Ya. Itu di antara trik mematikan kecoa tanpa harus menyentuhnya, ajib ya. Dengan membaringkan dia membaringan, ya. Akhirnya dia mungkin karena udah kecapean, kehabisan energi, lama-lama mati. Ini kematian yang tidak baik buat dia. Ya kita nggak bilang ini sul khotimah nih kecoa, enggak juga. Tetapi kasihan dia. Tapi mungkin kayak salah bagi kita, salah. Dosa nggak mungkin, tapi besar nggak menyiksa dalam artian mempreteli ininya enggak. Tapi dia tersiksa itu ya. Dosa, tapi itu besar semoga tidak. Tapi dengan itu kemudian dia berpikir pas sejam kemudian dia habis belanja, kemudian dia murojaah mengingat dosanya tadi. Astagfirullahaladzim. Tadi kecoa saya apain tuh ya? Akhirnya dia menziarahi kembali kecoa tersebut dan dia dapatkan kecoa tersebut sudah kembali ke alam yang lain. Allah. Dia terus merasa bahwasanya dirinya berdosa. Ya. Dan dosanya itu dia rasakan ini karena saya tidak ingat pada Allah, jauh pada Allah ketika saya menendang kecoa ini. Akhirnya dengan perasaan itu saya berbuat dosa, merasa butuh pada Allah dan merasa telah menzalimi diri sendiri dengan dosa ini. Sampai urusan kecoa berbaring aja antum bisa kayak gini, kawan. Mungkin enggak? Bisa enggak antum besok-besok bisa antum tektokin tuh kecoa ke tembok ya. Tektok gitu kan. Kemudian kecoa itu berbaring sampai mati. Tapi jangan, nanti kena dosanya anak karena mengajarkan seperti itu. Kalau pernah seperti itu pada antum, kemudian kecoanya dimakan oleh semut dan seterusnya gara-gara antum membaringkannya, maka ya ingat yang tadi, antum telah berbuat zalim. Allah Maha Adil, antum jauh dari Allah dengan perbuatan buruk yang ringan. Bahkan banyakkan orang tidak menganggap ini buruk, kecoa gitu loh, gitu kan? Contoh lain tikus. Kok contohnya binatang-binatang kayak gini enggak apa-apa lah. Tikus dan kecoa dijamak sekalian dengan cicaknya sekalian, ya. Iya, karena anak punya rumah alhamdulillah. Maksudnya punya kediaman kok antum wallah alam. Nah, kemudian antum bikin kardus,
ya kan? Dihamparin, dikasih lem. Nah, taruh di dapur, ya. Jangan taruh di ini welcome, ya. Repot urusannya kalau taruh di welcome. Nah, terkumpullah kemudian di pagi harinya apa? Majmu'ah minal kecoaiyin, tikusiyin dan cicakiyin. Ya. Itu cicaknya udah kayak gini-gini, kecoanya udah kembali ke barzakhnya, kemudian tikusnya menggeliat. Syukurin lo makanya. Izin coba kalau mau numpang di rumah saya. Padahal antum ngontrak, nunggak lagi. Nah, kemudian antum bunuh itu kecoa. Tak lama kemudian ada sebaran WhatsApp di grup bahwasanya ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak boleh membunuh tikus dengan cara seperti itu, diteranjau lem kayak gitu. Karena itu menyiksanya. Antum merasa bersalah enggak, ikhwan? Atau ini kan masalah khilafiyah. Nah, mulai kayak gitu dah. Khilafiyah dari mana? Nah, astagfirullahaladzim, enggak boleh ternyata ya, astagfirullahaladzim. Ada enggak perasaan bersalah gini? Ketika antum menerapkan ranjau tersebut atau kardus tersebut, apakah berpikir tentang hukum Allah? Mungkin tidak. Maka itu bilang, ya Allah, saya berdosa ini karena keadilan Allah Ta'ala, karena saya lalai makanya saya berdosa. Maka mulai merasa butuh pada ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang merasa butuh pada ampunan Allah, walaupun dosanya kecil, dia itu menganggap itu kayaknya besar banget gitu loh. Karena dia melihat apa? Melihat dia berdosa, dia melihat objek yang dia maksiati, bukan melihat semata-mata dari zat dosanya saja. Baik, untuk materi kita cukup sampai sini insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi kebahagiaan itu seperti apa, Ustaz? Banyak yang mengira kalau bahagia itu saat apapun yang diinginkan terwujud. Jazakallah khairan. Wa iyyakum jazakallah khair. Bahagia di sini, bahagia dari bahasa Arab. Dari kata bahjah. Bahjah. Ya, bahjah itu bahasa Arab. Bahagia. Maka kitab ada judulnya Bahjatun Nazirin. Kebahagiaan para pemandang. Ya, di Jawa juga ada namanya bejo. Iya. Atau bagio. Iya, dari kata bahjah. Nah, itu bahagia. Dan farah juga artinya bahagia. Apa definisi bahagia? Kalau kita menuruti definisi awam, bahagia ya seperti yang beliau bilang, ketika keinginan terwujud. Tapi kalau definisi syar'i Qur'ani, bahagia itu An-Nahl 97. Bahagia itu An-Nahl 97. Apa itu bahagia? Lihat An-Nahl 97. Perlu dibacain enggak, Ikhwan? Enggak perlu. Makin panjang loh kajiannya kalau dibacain. Anak ancam gitu, ayo. Panjang. Ya dibacain ya, mumpung ilmu ya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh. Man 'amila salihan, tanpa al di sini. Salihan dengan tanwin. Ini menunjukkan mutlak dalam ushul fiqih, menunjukkan cukup satu aja solehnya. Barang siapa beramal suatu kesolehan, min dzakarin aw untha, baik laki atau perempuan,
wa huwa mu'min, dan dia dalam kondisi beriman, pas lagi beramal soleh. Satu aja kesolehan itu. Ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang enak, bahagia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan ganjaran buat dia, ganjaran buat mereka dengan sebaik-baik, dengan lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Jadi dua hal ini langsung dijamak kebahagiaan dunia dan akhirat. Siapa yang beramal soleh selagi beriman, laki atau perempuan, kami akan memberikan dia kehidupan yang enak dan ganjaran lebih baik, yaitu surga, dari apa yang mereka lakukan, daripada apa yang mereka lakukan. Dunia akhirat, itulah kebahagiaan. Maka apa definisi kebahagiaan itu? Definisi kebahagiaan adalah Anda beramal dengan ikhlas. Selesai. Ya, dah itu kebahagiaan. Tapi Ustaz, ana pernah beramal Ustaz, ikhlas Ustaz, tapi nggak bahagia. Berarti belum ikhlas. Kan udah Nabi bilang Ustaz, ikhlas. Ikhlas itu tidak dilisankan. Ya enggak? Ketika antum sering mendengar teman antum, ana ikhlas kok, berarti dia nggak ikhlas. Sering nggak ikhlas. Beneran ana ikhlas kok, berarti makin nggak ikhlas dia. Iya, karena ikhlas itu tersembunyi. Ikhlas itu tidak diwartakan. Pewartaan ikhlas itu pasti berbeda dengan hakikatnya dan mengurangi kadarnya. Bahkan bukti-bukti yang sebenarnya bukan suatu lafal, buktinya la ilaha illallah kalimat ikhlas, dan itu satu-satunya zikir yang bisa antum ucapkan walaupun mulut atau bibir tidak bergerak, cuman la ilaha illallah. Semua zikir lainnya itu harus membutuhkan bibir yang bergerak, cuman la ilaha illallah yang hanya lidah yang bergerak tanpa diketahui siapapun, enggak kelihatan mulutnya bergerak. Dan surat Al-Ikhlas tidak ada lafal ikhlasnya di dalam surat itu. Makanya ikhlas kan? Iya, di dalam ikhlas. Tapi madmunnya, maknanya isinya semua ikhlas. Qul huwallahu ahad, keikhlasan. Allahus samad, ketulusan. Lam yalid wa lam yulad, juga keikhlasan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, keikhlasan. Iya. Ikhlasan tidak diwartakan. Maka ikhwan, kalau misalnya mau bahagia, coba lakukan amal saleh yang ikhlas, iman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pasangan muda yang menunda untuk mendapatkan keturunan anak yang kedua, tetapi setelah sekian lama ada keinginan untuk mendapatkan lagi keturunan, tapi setelah berikhtiar belum juga diberikan keturunan. Apakah ini bentuk hukuman dari Allah? Dia menunda untuk mendapatkan keturunan anak kedua, apa alasannya? Kalau karena sesar istrinya dan dokter merekomendasikan 2 tahun minimal atau 3 tahun minimal, maka ini alasan tibbi dan syar'i, kedokteran, medikal dan juga syar'i. Tapi kalau alasan atau alasan lain, alasannya bahwa istrinya ini memang punya penyakit atau mudah letih, sehingga kalau jarak anak itu terlalu dekat itu akan bermadarat buat dia, maka itu nggak masalah, insyaallah. Tapi kalau semata-mata karena memang murni karena nggak mau direpotin anak, ngapain punya anak banyak dan seterusnya, maka ini memang tidak baik. Hanya saja seseorang, kita tidak bisa menghakimi keluarga seperti ini ya, dia maunya apa gitu. Ala kulli hal, belum diberikan keturunan lagi tidak mesti suatu hukuman. Boleh jadi itu suatu rahmat. Iya. Dan husnudzanlah kepada Allah Ta'ala bahwa saya boleh jadi ini belum siap, tapi Allah siapkan pada waktunya insyaallah. Ikhtiar aja terus, minta tolong sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keluarga ustaz ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi dengar ustaz tuh kayak patas AC gitu ya. Mohon izin bertanya Ustaz, apakah non muslim tidak diterima amalnya dan semuanya masuk neraka? Orang kafir
tidak diterima amalnya. Iya, karena di antara syarat diterima amal ikhlas, mukmin, dia beriman. Iya, tidak terima amalnya. Orang muslim aja enggak semua diterima amalnya, apalagi orang yang kafir. Kecuali dalam hadis disebutkan ada seorang sahabat, dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dulu ketika saya masih kafir, ketika masih di zaman jahiliyah, masa jahiliyah, saya rajin sedekah." Maka bagaimana Rasulullah SAW? Bagaimana Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab yang maknanya adalah amalannya tersebut juga diterima. Ketika dia masuk Islam, amalan sedekah yang tulus itu Allah terima dan dia dapat pahalanya. Nah, jadi orang kafir yang melakukan amalan baik ketika di masa kafirnya, kemudian dia masuk Islam, maka insyaallah kalau dia meminta pada Allah Ta'ala ganjarannya untuk dibalikin insyaallah. Iya, insyaallah itu bukan karena dia ini baik atau gimana, tapi karena Allah Maha Pemurah. Taib, apakah dan semuanya masuk neraka? Iya. Kata Allah Ta'ala, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul 'adzab." Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, pasti kami akan masukkan dia ke neraka. Setiap matang kulitnya, kami ganti lagi kulitnya dengan kulit yang baru supaya mereka terus-menerus merasakan itu karena kekufuran mereka. Selamanya seperti itu, ya kawan. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau misalnya orang kafir ini masuk Islam, maka gugurlah semua dosa-dosa kekufurannya dan kembali kepada fitrahnya. Wallahu a'lam. Dan juga bahkan amal-amal baik semasa kufurnya boleh jadi berpahala juga buat dia karena kemurahan dari Allah. Berdasarkan hadis hak tauhid, seseorang murni mentauhidkan Allah namun dia pelaku maksiat dunia dan mungkin telah bertaubat sebelum mati. Apakah dia akan tetap mendapat siksa kubur sebelum kiamat datang? Kalau dia sudah bertaubat, kita mohonkan insyaallah dia selamat dari sisa pembunuhan. Tapi dia tetap mendapatkan fitnah kubur, yaitu pertanyaan di kubur. Kalau dia sudah taubat dari ghibahnya, sudah taubat dari banyak hal ya, yang melazimkan azab kubur, maka dia taubat, maka Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ya, wallahu alam. Seperti itu zahirnya. Ustaz, apakah memberi uang kepada ondel-ondel juga termasuk kezaliman? Ya. Sahih ini termasuk zalim karena antum menafkahkan uang bukan pada tempatnya dan akan ditanya di akhir, ya kan? Harta ini ditanya di hari akhir. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu dapat dan untuk apa diinfakkan? Nanti akan ditanya. Dan antum enggak bakal bisa ketawa ketika ditanya gitu. Kenapa kamu ngasih ondel-ondel, jemaah pada ketawa di akhirat? Enggak, di sini aja ikhlas kayak gitu. Di akhirat itu serius, ikhwan. Orang enggak bakal sempat itu ketawa, ya ente ngasih ondel-ondel mending ngasih anak gitu, enggak ada. Maka enggak boleh ngasih ondel-ondel, ikhwan. Pertama karena ada banyak sisi lah. Enggak bolehnya kita ngasih ke ondel-ondel atau wakil dari ondel-ondel. Jadi wakil ondel ini punya akad wakalah sama wakilnya itu. Ya, wakilnya kan ada tuh, presenternya itu. Ya, dia yang bawa kadang bawa bungkus relaksa gitu kan. Sambil mendorong iya, sound systemnya itu loh. Iya. Itu anak sampai hafal nada Betawinya itu. Ya, hafal lagi terngiang tuh kalau ada itu, ya dia lagi. Dan itu banyak di Jabodetabek, bahkan Bekasi juga banyak. Di Cibinong juga ada ya, banyak. Ya. Tapi kemarin ke Majalengka, ke desa nggak ada kayak gitu. Belum berambah sana ya. Guncang dunia kalau bisa sampai anak ondel-ondel itu, bingung orang. Ada beberapa hal. Pertama, ini sama dengan mencari penghasilan
di tanah milik pemerintah atau swasta atau swadaya yang itu bukan hak mereka. Nggak boleh. Ya kan? Kan mereka ondel-ondel di mana? Ya di jalan, masa di ruko diem gitu, nggak bakal jadi ya di jalanan. Ya. Itu pertama. Kedua, entertainment yang mereka tawarkan haram semuanya. Dari musik. Kemudian dari ondel-ondelnya. Secara syariat ya, kalau secara budaya, wow, masya Allah. Secara syariat, ini merupakan bentuk apa? Surah gambar dan nggak ada yang ganteng. Serem rata-rata. Sebenarnya ini bentuk penjelekan kepada para pengantin sebenarnya. Ya. Itu. Ya, jadi haram dari banyak sisi. Ya, dari musiknya ya. Dari sikap meminta-mintanya juga ya. Kadang sikap meminta-minta ini ekstrim ya, kawan. Orang lagi naik motor gitu, diminta-mintain sama dia, mana sempat kita ngasih duit, ngerogoh duit. Itu akalnya itu jatuh kemana gitu loh. Ada orang naik mobil lagi jalan mobilnya gitu, diminta-mintain oleh dia. Mending kalau lampu merah ya, lagi pada berhenti, mungkin masih persiapan rogohan duit gitu. Enggak, ini lagi jalan, lagi nyetir, lagi naik motor, dimintain sama dia. Sebenarnya minta duit apa minta ludah? Kalau minta ludah mau, cuh gitu bisa. Tapi kalau minta duit kan kita lagi nih mau buka stang gitu, terus ini berhenti dulu gitu buat ngasih dia duit, nggak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian yang ketiga itu malah memberikan madarat, bikin jalan makin padat, makin macet. Iya, cobalah diganti dengan sikomo aja. Iya, macet jalan gara-gara sikomo lewat. Tapi ini ondel-ondel sekarang yang lewat, ganti. Ya. Kemudian madarat lainnya yang keempat, mendidik orang-orang lokal Jabodetabek, penduduk asli, bukan untuk maju, melainkan untuk mundur, tapi alasannya budaya. Ini kemunduran. Ini anak keturunan, ada darah Betawi, anak 25% ini. Iya. Anak Jawa 50%, Sunda 25%, Betawi 20%. Insya Allah masuk surga, insya Allah, mudah-mudahan. Iya. Ya. Jadi kalau dibilang wah ente kan orang Betawi nggak ngerti, ya anak ada turun anak keluarga besar Betawi, tapi nggak suka anak kayak gini, nggak suka. Bukan pelanggaran syariah saja, dari segi logika juga untuk apa hal kayak gini? Kita itu umat manusia butuh edukasi, butuh pendidikan, ilmu dan seterusnya. Hal-hal kayak gini nggak ada manfaatnya. Kalau dibilang menghibur, siapa yang terhibur? Jangankan orang lain yang naik mobil atau motor, yang jadi ondel-ondelnya yakin gak terhibur dengan keondel-ondelan dirinya? Yakin deh. Entah dengan cara apa dia menghibur, ondelnya muter gitu, ondel muter-muter gitu, dia memutarkan diri, dikira lucu, padahal lucu sih emang, tapi lucunya bukan di ondel-ondel, lucunya ngapain antum kayak gitu? Itu lucunya di situ. Maka nggak boleh kita menafkahi ini. Kalau antum kesian, antum doakan aja dia. Iya. Dia minta duit, antum doakan. Barakallahu fik. Bingung dia. Kok ceramah katanya. Ya nggak boleh. Kasih ondel-ondel, genjrengan gitar, tukang minta-minta yang pura-pura buta, atau anak-anak muda yang kemudian pura-pura merem buta gitu. Ya diantar sama abangnya atau siapa kemudian ini. Bahkan kadang-kadang jemaah sekalian yang pakai kotak masjid. Ya, peci sama kayak peci antum. Ya antum lagi. Iya paling dekat. Ya antum lagi. Enggak lah, antum aja ya. Sian antum. Besok jangan di sini, Pak. Iya. Jangan lebih dekat lagi. Ntar kalau anak pegel kakinya, anak bilang ke antum nanti biar bisa izin. Ya. Ya hal seperti ini semua minta-minta dengan menampakkan kelemahan dan seterusnya, pemalsuan, semua ini apa? Haram untuk menafkahi mereka. Memang Anda pernah dengar ada fatwa dari seorang ustaz, mungkin ustaz sunnah alhamdulillah, tetapi kemudian kita bilang kita nggak boleh suudzon pada orang. Kita ya akhiran ini bukan suudzon. Ini sudah populer. Sindikat seperti ini sudah populer. Jangan dikasih. Ini malah mendidik mereka untuk hal seperti itu. Ya, takmir masjid Masjid An-Nur di Cianjur. Nah, biasa itu daerah situ di Jawa Barat. Enggak ada di Kalimantan kayak gitu, enggak ada. Jawa Barat, Cianjur apa mana. Antum catat aja nomor HP-nya itu.
nomor yang ada hubungi tidak terdaftar. Nah, apalagi masjidnya, nomornya aja nggak terdaftar. Ya kan? Kemudian anak waktu masih kuliah di Libya, di setiap pertigaan Kalibata makam pahlawan itu setiap anak kan T57 kan macet di situ, Kopaja. Itu bertahun, bukan setahun atau 2 tahun lah kayaknya. Itu anak sampai hafal itu bapak itu. Itu mesti jam segini datang, dia naik, kayak nggak punya dosa. Makan apa nih orang tadi bahagia. Kemudian ya menyebarkan undangan, ya mas, apa namanya isinya amplop. Itu selalu kayak gitu tuh, sampai hafal. Fulan lagi. Boleh nggak kita kasih? Nggak boleh. Karena apa? Karena indikasinya sangat kuat bahwa ini ada sindikatnya. Dan memang iya. Ada salah satu stasiun televisi yang menelitinya dan memang iya ada sindikatnya. Kalaupun antum kasih nih, misalnya dalam satu bis terkumpul 50.000, yakin nggak nyampe ke masjidnya? Kalau emang ada masjidnya, taib, iya nyampe ke masjidnya. Tapi berapa persennya nyampe? Ayo, kan udah dipotong duluan sama biaya admin, yaitu fulan itu, bapak fulan itu adminnya. Iya, ya, gitu. Jadi jangan sembarangan kamu donasi itu. Mendingan kalau emang donasi yang pakai jaring ikan, tapi depannya masjid, di tengah jalan, itu masih mending tuh, karena jelas masjid ada tuh. Ya kan yang biasa di jalanan tiba-tiba ada jaring ikan di situ. Padahal becekannya nggak ada padahal. Jaring ikan tiba-tiba ada gitu, ada jaring ikan dan ada duit di situ. Ya, itu mungkin antum boleh belagak salah paham. Masya Allah ada duit, antum ambil aja. Maling bukanlah. Antum bapak kalau maling itu mencuri itu dalam bahasa syariat adalah mengambil sesuatu yang ada dalam simpanan. Kalau ini kan di tengah jalan, ini luqotoh, barang temuan. Enggak, jangan kayak gitu ya, jangan contohin. Dosanya besar ini. Apalagi nih, dosanya besar ini, apalagi uang masjid lagi. Cuman kan salahnya dia kan kayak gitu. Kenapa kok kayak gitu caranya ya? Cuman itu lebih baik antum kasih itu jelas, ada masjidnya jelas. Urusan nanti bakal ditilep sama DKM-nya itu urusan mereka, tapi jelas sama masjidnya. Kok yang nggak jelas itu yang jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum karma apakah ada dalam Islam? Namanya bukan hukum karma, namanya adalah jaza, balasan, ganjaran, bukan karma. Karma itu dari agama lain. Nama karma itu dari agama lain atau bahasa mungkin India atau ya. Enggak, jaza. Al-jaza'u min jinsil amal. Kama tadinu tudan. Dan juga dalam Al-Quran itu banyak sekali, kalau begini nanti akan dikasih begini, kalau begini, kalau ini, itu semua hukum jaza namanya, ya, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum karma itu berkaitan dengan hal yang buruk biasanya. Dan juga ada akidah menyimpang di situ karena hukum karma itu biasanya hukum yang balik sendiri kepadanya, menjadi bumerang sendiri tanpa ada takdir dari Tuhan. Tapi kalau di Islam enggak gitu. Di Islam itu semua jaza dari Allah. Kalau Allah memberi, kalau tidak, gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ya. Jika seorang istri ingin memberikan uang kepada ibunya tapi tidak bekerja dan suami tidak mengizinkan dan tidak ikhlas, akhirnya istrinya berbohong kepada suaminya telah memberikan uangnya secara diam-diam kepada ibunya. Apakah yang dilakukan istrinya ini berdosa ya Ustaz, dan apa hukumnya? Uang di sini, uang dari suami atau uang pribadi istri? Kalau uang dari suami, maka dirinci. Uang dari suami ini, apakah uang murni dikasih buat si istri pribadi atau uang buat keluarga? Uang buat belanja atau kebutuhan keluarga? Kalau uang buat kebutuhan keluarga dan belanja, maka tidak boleh memberi kepada ibunya. Tapi kalau misalnya uang tersebut udah di save milik dia, ini buat kamu, atau buat kamu sayang, ini buat belanja. Buat kamu 5 juta, buat belanja 1 juta. Itu sama aja belanja 6 juta sebenarnya, karena perempuan belanja. 5 juta buat kamu, 1 juta buat belanja keluarga. Maka 5 juta ini hak istri. Dia mau ngasih ke ibunya diam-diam enggak masalah. Dan jangan kemudian, Mas, ini yang 5 juta kan punya saya kasih ya 2 juta kepada ibu saya.
Terus suami gak ikhlas. Oh, jangan gak ikhlas, pokoknya aku gak ikhlas lah. Katanya udah menghadiahkan, maka harus ikhlas. Kecuali kalau misalnya ngasih ke istri mujmal ini tanpa ada keterangan. Nih 5 juta. Maka ini zahirnya adalah uang nafkah keluarga, maka tidak boleh kasih ke ibunya tanpa seizinnya. Kalau izin kemudian tidak ikhlas dengan kasus seperti ini, maka tidak boleh, karena suami tidak ikhlas tidak boleh melakukannya. Tunggu sampai beliau ikhlas. Kecuali istri ini punya uang pribadinya, baik hasil jualan sendiri, dagang sendiri, atau memang dikasih sama suaminya sebagai hadiah, maka boleh tanpa sepengetahuan suaminya. Begitu. Jadi kalau tahu suaminya ini dia kurang ikhlas, kalau istrinya ngasih ke ibunya, maka baiknya diam-diam. Ya, istrinya jangan bohong kepada suaminya dalam hal ini. Kalau itu uang suami, jangan bohong. Ya, tunaikan hak suami dengan memberi sesuai keinginannya. Baik, kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.